Halo konco-konco. Nah, dino iki aku kepingin nemoni koncoku sing ngejak aku gawe ngopi. Jare nggon ngopine ku asik. Nggon ngopi kan biasa ae ya wis ngono-ngono iku. Asik ke apa aku gak ngerti ya. Coba aku akan ketemu koncoku sing jenenge Irfandi. Oke, yuk. Tuh. Suwene dinteni kok. Sangat kelihatan tidak settingan ya. Sangat kelihatan tidak settingan. Ya Pak ya, ini teman saya ya. Ini Mas Irfandi iki lek dang Darjo wis akeh sing ngerti lah. Cari sopo? Kawan sing ngerti ya. Nah, iki aku katene dijak ngopi. Lah sing ngopi nang kene? Aku garene ana ngene-ngene mang. Iya. Ya wis, Ya, jenenge wong orang kaya. Iki sing jarene arek nom-nom saiki. Heeh. Ngopi space. Oh, kudu co-working space. Betul. Karena gue kene sing ngopi, Bro. Oh, siap. Iya, ngopi space. Apa sih aku kudu nang kene? Wes ta lah, api-api nggo jerone. Angkringan pendopo. Mati ya nggo njaba kaya bangunan Londo ngono jerone. Heeh. Ya ancen ngene. Ya ta, nggo asik-asik. Iya. Kan daripada nang njaba kademen terus ya. Iya, masuk angin aku. Iya, kan masuk angin ya, masuk. Pesen sih. Oke. Terus kalau pesen sih kalau. Iya ngene ya. Yo kandhani kok. Vintage ya apa ngono. Emilia wis. Ini sesuai angkringan ya. Iya. Wis iki lho wis. Keju tahu krisku. Sekian lho wis. Sembarang juga lu Iya. sembarang. Tapi kan gue sih harus. Bayar sih. Temenan bayar BPJS lho Mbak iki, Mbak. Ya. Ngawur. Ya, oke. Sinom 2. Oke. Enggak usah, jangan pedes-pedes. Oh, jangan pedes, enggak pedes sih, Pak. Cukup tonggo kue sing ngomongannya pedes. Ya. Bayarnya kari, Pak ya. Heeh. Melok jeragane, Pak. Wis lho ngendi? Iki aneh gitu, Bro. Apa? Iki foto-foto apa ya, Bro? Enggak kan? Kan excited kan kamu kan? Terkejut kan kamu kan? Aneh-aneh gitu, Bro. Nah, mari ini tak jelasno lah. Lu nggo kono ambek iko sing duwe, Bro. Iku sing duwe. Iya, sing duwe. Berarti lek ambek sing duwe sok gratis, Bro. Iya lah. Traimu gratisan tok. Wis lah nang kono. Oke, ayo. Yo. Sik. Ono apa maneh? Iki apa iki? Kayak terus ya kamu ya. Kayak museum ya kafe ya. Administrator Iki pokok foto wabe iki sing nang jero iki. Wabe foto sejarah Sidoarjo, terutama Wonoayu. Oh iya. Iya. Kamu nang internet ono foto ngene? Angel, Bro. Angel. Larang iki, Bro. Iya, makane. Panganannya murah-murah. Oh iya iku. Iku hebate angkringan iki, Bro. Gak tau ro kan? Ini ki aku boleh kepingin Ro carane ya apa golek ngene? Ya apa cara? Ayo takono sing duwe. Siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Mas. Petir. Mas Nisa. Tahu rek. Tapi ya bendina nang kene aja. Iki lho Mas, koncoku. Iya. Tekan mrene celulu. Kenapa? Lah kok ngene iki nggono apa museum ta ngono jarene. Apa iki nggono ngopi kok? Ini ki apa ceritanya? Saya sak durunge aku pengen takon. Ah, apa? Tak bukain masker dulu. Iya. Ini aja lah. Iya. Oh, Bro. Bisa kenal wong kayak gini nang kene lapo kok gelem. Karo awak dhewe padha-padha warna kreatif. Oh, nai kreatif. Tahu krungu ta gak? Tahu lah. Apa? Nggon apa jenenge tempat berkumpulnya arek-arek kreatif. Nah, iki kok ngopi space arek Wonoayu Berarti kreatif. kudu co-working space. Networking kan kerja. Iya. Wong gak kerja ngopi nganggur. Oh iya, inspirasi datang dari kopi. Oh iya. Siap. Kok ngopi space arek Wonoayu kreatif. Dadi ya sing dikerjakno selama iki ya hobi ae sih nglumpukno sejarah Wonoayu karena Wonoayu kreatif iki pengen ngangkat potensi Wonoayu. Potensi Wonoayu apa ae dari mulai masa lalu terus yang sekarang apa. Termasuk mempromosikan UMKM, potensi yang sekarang. Oh iya, Bro. Bisa jane Wonoayu kreatif iki pemerintah ngono, Pak. Oh iya, iku apa jenenge oposisi ya? Waduh, beteni, Bro. Oposisi Wonoayu kreatif. Tapi gak masalah, oposisi yang baik. Gak masalah. Membangun. Sangat-sangat membangun. Ya aku lek ndelok koyo ngene iki pasti budgetnya mahal. Aku gak kepengin takon sumber dana sih, pasti ngerti. Engko sawangane pansos. Heeh.
Kayak sing lian-liane ngomongno duit. Buat apa? Nggak ada value. Tapi aku pengen nek ngene iki pengen takon sebenarnya latar belakangnya sampean berdua iki apa sih? Latar belakang pendidikan, keluargae biyen iki opo? Ngene. Warna kreatif iki kan opo? Bidangnya opo ya? Ya bidangnya mempromosikan daerah lah. Ya awan dhewe yo sakjane kan ya tugasnya PNS, tugasnya pemerintah kan. Tapi kan awak dhewe iki mikir jangan minta pemerintah dulu. Jadi apa yang bisa kita berikan ke negara dulu. Baru nanti negara memberi timbalan. Gitu. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu. Iya, ojo takon anggaran sih. Oh iya siap. Kakek takon anggaran barang yo gak ngerti yo. Nek Mas Agung ya. Mas Agung latar belakangnya apa, Mas? Pendidikannya apa? Pendidikan ya ngeri wong. S1. S1. Ngeri wong iki. S1 di bidang Teknik kimia. Teknik kimia, duwe angkringan. Mungkin neliti kopi. Iya ya. Komposisi Seberapa kopi. komposisi ledek dalam kopi. Bener juga. Cuman apa namanya? Kok kenapa tiba-tiba bikin seperti ini terus iki jarene kabar-kabar jare koncoki gimana? Iku ditekakno teko Denhak, Mas. Denhak iya. Jadi awal ceritanya itu kebetulan kita ada namanya grup namanya Wonoayu Kreatif. Jadi sempat berpikir kenapa kok Wonoayu ini dianggap sebagai kalau di Kabupaten Sidoarjo ya itu dianggap sebagai daerah yang terpencil, daerah yang tidak terkenal. Kan apa-apa nih. Ya. Dan dulu itu kadang-kadang kalau kita cerita Mas tekon di Wonoayu. Loh, Wonoayu itu krian ta. Padahal Wonoayu itu selalu Wonoayu itu berdiri kecamatan sendiri. Iya. Jadi kecamatan Krian ada, kecamatan Wonoayu sendiri ada. Nah, ya sekitar kurang lebih 3 bulanan ya Mas Irfandi ya. Ya. Jadi saya coba untuk menelusuri salah satu sejarah yang pernah ada di Wonoayu. Salah satunya adalah pabrik gula Popo. Pabrik gula Popo. Nah, kalau kita selama ini melihat dari data-data yang dimiliki oleh Leiden University atau orang-orang komunitas sejarah ngomongnya mengenai KITLV, itu kalau kita set Popo itu hanya ada satu gambar. Ya. Satu gambar dan itu bekas bangunan bekas rumah dinas dari Chief Engineer pabrik gula Popo yang sekarang menjadi rumah dinas dipakai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sidoarjo cabang Wonoayu. Si Mas. Ya. Arek iki gak ngerti Mas, KITLV Leiden barang. Bahasa apa sajane? Iki aku di planet mana? Jadi dokumen-dokumen Belanda itu banyak. Ini pemerintah kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia itu banyak waktu penjajah dulu. Itu banyak didokumentasikan dan disimpan di Leiden University. Di Leiden. Jadi memang Leiden itu nyimpen arsip Asia Timur. Asia Timur. Dan Wonoayu sakmene akeh. Durung Sidoarjo, durung Jawa Timur, durung Indonesia. Negara-negara liya bayangno. Nah, karena ketertarikan maksud sih PG Popo ini cuman satu foto tok. Nah, kebetulan pas itu aku lagi tertarik untuk mendownload dokumen-dokumen pabrik gula. Ya. Nah, itu semua tak download dan setiap gambar itu mesti tak save dan aku inget gambarnya. Nah, ternyata setelah beberapa lama tak googling ada buku namanya ini yang tak baca. The Swicker Fabriken Patu Tulis and Popo. Sik arek iku bro disemprot sik. Ngawur teko londo bukune, Bro. Iya. Jadi ada buku Aku judulnya pengen dodolan nang kamera dhisik, Mas. ya, monggo. Cover kok ini ya. Iki wis seru-seru karena memang iki Oh, sejarah, cetakan Bro. Tahun berapa, Mas? Ini foto-fotonya itu diambil tahun 1915, tapi buku ini dicetak tahun 1925. 1925. 10 tahun setelah itu. Makmu wis ketemu bapak, Bro. Kurung. Aku sik ndek impian, Bro. Nah, ini buku ini tuh
secara gamblang menyebutkan bahwa ada foto-foto yang selama ini tersimpan di KITLV, tapi tertulis di situ hanya Suiker Fabrik of Java, artinya pabrik gula di Jawa, tapi lokasi detailnya tidak tahu. Diketahui. Itu yang di internet ya? Yang di internet. Itu yang di internet. Nah, begitu buku ini saya beli, kebetulan ini saya beli dua, satunya dari Belanda, Den Haag, satunya dari Jerman. Nah, baru datang satu. Nah. Oh, ini yang dari Dari Den Haag. Saiki pikiranmu gathuk gak ya? Wong kono, wong Londo, wong Eropa nyimpen fotone wong Wonoayu. Kayak apa? Iya. Tapi mereka ahli arsip, bro. Nah, berarti Daripada awak dhewe. paling ngarsipno cete mantan. Iya. Wah, iku kan kok ngerti ya kelakuan iku. Ngeri, bro. Iki wis Yo ancen wis lawan. Iya. Wis lawan. Soale lek anyar, ya berarti palsu. Nah, dari ini keterangannya banyak. PG Popoh kurang lebih sekitar 45 lebih lah, 40 sampai 45 lebih PG Popoh, dan ternyata di dokumen-dokumen di Leiden yang bisa di-download secara online itu rata-rata gambar peralatan, kemudian rumah dinas itu ternyata PG Popoh di Wonoayu, dan itu tidak banyak yang tahu. Nah, tulisannya nang internet itu Java, Of Suiker Java. Fabrik of Java. Tapi Belanda itu memilih foto-fotonya itu yang di PG Popoh. Tahunya dari mana? Validasi dari buku ini. Jadi dicocokkan sama buku ini. Oh, buku ini ada tulisannya Popoh. Karena ini khusus pabrik Watu gula, watu tulis, tulis dan Popoh. Popoh. Ini watu tulis kan tahu ya pabrik gula ya. Ya, tahu. Ini masih ada Pak bangunannya. ada. Kalau Popoh sudah tidak Sudah ada. tidak ada. Tapi dulu mereka ini dua ini satu manajemen perusahaan. Satu perusahaan, satu holding, Satu holding. perusahaan. Itu punyanya swasta, kemudian dibeli sama perusahaan Belanda. Yang swasta itu pun juga sama-sama Belanda. Nah, yang sangat disayangkan apa? Kenapa kok Leiden tidak mencantumkan nama Popoh? Padahal foto-fotonya itu banyak sekali yang ada di Popoh, mulai laboratorium, peralatan proses di pabrik gula, rumah dinas, foto pabrik, itu semuanya kebanyakan itu pabrik gula Popoh. Tapi kamu ngerti nggak nih pabrik gula Popoh nang? Gak ngerti lah. Nggak ngerti. Kan Nanti ada puskesmas, bangunan nih, emang puskesmas ngerti? Puskesmas Wonoayu. Ah, puskesmas Wonoayu, Oh. Polsek, Oh. SMP Dharma Wanita, Oh. itu semuanya pabrik gula dulu. Iku. Iya. Burimu lo foto nih, iku lo. Nah, Ini foto-foto memang sengaja kita tampilkan. Kebetulan ya Wonoayu Kreatif sama Angkringan Pendopo punya ide dalam rangka 3 tahun Angkringan Pendopo ini. Ya. Kita udah 3 tahun, kita pengen menampilkan semua yang ada di Wonoayu. Karena apa? Untuk menumbuhkan kebanggaan generasi Wonoayu saat ini bahwa pernah ada sejarah sekaligus yang besar. ulang tahun Sidoarjo. Sekaligus ulang tahun Sidoarjo. Persembahan untuk ulang tahun Sidoarjo. Berarti kontribusi ini Angkringan Pendopo Iya. kepada Wonoayu Takono. dan spesiali kepada Sidoarjo. Sidoarjo. Masa gentakon dadi kayak bupati dhewe piro? Oh, Kan ngono, bro. Engko lah yang jawab enggak kan ya. Bupati ini ya toh. Oh, bahaya. Nah. Bahaya iki Mas. Iya. Ini banyak kita tampilkan foto-foto foto-foto Popoh, dan memang real, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Ada buktinya, buku buktinya yang dicetak oleh Belanda. Nah, misalkan ini ada pabrik gula Popoh di belakang. Itu foto penampakan dari jalan raya. Jalan raya ini. Ini menurutnya dari jalan raya. Jalan raya ini urutnya. Nah, terus ada satu lagi dokumen KITLV yang saya temukan dengan foto yang mirip pabrik gula Popoh ini. Kemudian saya perbesar, itu ada kalau bahasa orang engineeringnya itu chimney, atau orang biasa nyebutnya cerobong asap. Cerobong asap. Jadi kalau dokumen KITLV itu dibesar, gambar tertentu ya, ada gambar pabrik gula Popoh dibesarkan, itu ada tulisannya Popoh 1894. Itu kita tampilkan foto di sana, nanti kita lihat di sana. Itu validasinya Leos. Jadi ki Nah, salah arek nom-nom kan biasanya memang senengane ngopi itu. Iya. Apa maneh tempatnya cozy vintage ngene gitu. Mereka juga sambil iso apa sini belajar ngono. Iya. Nah, kamu biar sekolah apa? STM, bro. STM ya. Ono pelajaran sejarah.
Kau lah, SMP? SMP terakhir. Nah, wacanku SMP. Hitler. Ini loh bro ya. Apa kok kita mengangkat seperti ini? Mengangkat sejarah. Padahal wis terkenal kan, Iya. pelajaran sejarah itu gak menarik. Seneng gak pelajaran sejarah? Ya, so. Omane nek gurune wis Tuwek tuwek. pasti. Tuwek pasti. Guru sejarah sing enom wayu ana kira-kira. Kau Ya itu Sumber pelajaran itu. sejarah kan akhirnya jadi membosankan bagi siswa kan. Lah, kenapa pembelajaran sejarah itu membosankan? Karena yang dikenalkan itu peristiwa besar. Kemerdekaan, jelasno kerajaan Kutai, Sriwijaya Silik. Iya. Ya wis mek ngono-ngono iku to. Iya, pelajaran Mojopahit. Dan mungkin apalan secara psikologi aku kan gak merasa aku gak urip nang kono. Jadi dan apa terlalu eling-eling jauh. gitu. Misalnya anak yang hidupnya dia rumahnya di Jakarta di Jalan Pegangsaan, pasti dia merasa kebanggaan. Oh, di dekat rumah saya ternyata proklamasi ya. Proklamasi. Nah, anak yang rumahnya Trawulan, oh di dekat rumah saya ada candi-candi. Nah, sekarang tugas kita di sini itu sebenarnya ya kita tidak nyalahkan kurikulum sekolah ya, tapi harusnya pelajaran sejarah itu supaya lebih dicintai dan lebih mencintai tanah airnya dimulai dari daerahnya sendiri. Itu harus ada konten-konten sejarah lokal yang diangkat. Jadi kalau hanya menghafalkan nama-nama raja, menghafalkan nama-nama pati, Angel kok kaya iku, ngeleng-eleng UUD 1945. itulah Wah, kenapa mata pelajaran kita sekarang jadi hafalan doang. Iya. Kalau seperti ini saya tidak menghafal, tapi saya setiap hari mempelajari karena saya tertarik. Nah itu menariknya di situ. Harusnya pelajaran sejarah itu anak-anak diajarkan ya enggak semua ya, enggak satu semester enggak. Jadi ada satu konten yang mengajarkan sejarah lokal. Oke. Paling sederhana asal usul desa mereka. Iya. Nah. Aku desaku dhewe gak ngerti. Lokal pride lah ya. Ya itu ya minimal. Guru-guru lek wis mari pandemi iso lah mrene ya pas jam-jam pelajaran. Iya. Oleh lah potongan-potongan ngono Mas ya. Iya, monggo. Tapi Memperkenalkan. iki gaya arek daring lho biasanya. Oh nang kene. Oh, arek sekolah daring biasanya. Makanya bangunnya kayak bangku sekolah ya. Iya sih. Tahun juga itu mah sekolah ndi ngono. Ya memang Mas Agung ini peduli dengan pendidikan juga. Ya juga wifi-nya ini untuk memfasilitasi anak-anak yang Daring, sekolah daring. Ya daripada ngopi cuma dengarkan musik, ini ada pelajaran sejarah. Tapi aku kepengin ero Mas ya. Latar belakang paling mendalam. Kenapa sih sampean kok ngekei tempat daring terus ngono sampai nekakno ini kan biayanya gak murah gitu. Terus value-nya buat sampean itu loh apa? Sebesar apa? Kalau untuk value sih nggak mikir sampai value ya, tapi ada kebanggaan bahwa sebagai asli anak Wonoayu, iki lho rek sejarahmu biyen. Belanda itu membangun pabrik gula Popoh, dan yang perlu diingat pabrik gula Popoh itu dulu saya ada berita koran tahun 1929. Iya. Jadi pabrik gula Popoh bersama dengan PG Watu Tulis, pabrik gula Watu Tulis itu mencatatkan diri sebagai Pabrik dengan produksi pabrik dengan tertinggi produksi tertinggi se-Jawa. Tahun 1929. Artinya apa loh? Berarti kan kita pernah mencatatkan di zaman Hindia Belanda pun kita pernah mencatatkan diri. Wonoayu itu pernah mencatatkan diri. Nah, makanya ini foto-foto ini kita pajang. Untuk apa? Untuk memberikan edukasi dan bangga, rasa Wonoayunya itu bangga. Local pride. Terus ngene yo, awakmu ngerti, apa kok Sidoarjo iku akeh pabrik gula? Akeh kan ono 13. Telulas, Cak. Ada 13. Tapi akeh sing Sarungku wis mek candi. Terus Kerembung. tulis, kerembung. iya akeh sing wis hancur dan jadi bangunan-bangunan lain gitu lah. Jadi kenapa kok pabrik gula? Karena Belanda dulu ya pengetahuannya kan sudah mutakhir banget ya waktu itu. Jadi mereka ini, iki aku sik tas kulaan iki mang ilmu iki mang. Mari maca buku, mari ketemu wong-wong sejarah ngono. Ngeri. Jadi Sidoarjo iki daerah subur. Daerah delta, ya sungai pecah tadi loro ngerti kan? Iya, betul. Sungai Kalimas dan Kali Berantas di Porong itu kan. Lah, zaman Prabu Erlangga iku wis ngerti kesuburan iki. Terus Belanda datang karena Belanda itu karena ada perang apa ya lupa saya. Pokoknya karena perang dia bangkrut.
bangkrutnya sumber daya yang paling mudah untuk menghasilkan uang adalah gula gitu saat itu. Karena di Sidoarjo subur, wah akhirnya waktu itu, ini saya mau belajar sejarah tanam paksa. Oh iya. Nah, saya lihat ya, iku yang diterapkan di Sidoarjo waktu itu. Tanam paksa ya tebu. Tanam paksa ya tebu. Tebu. Salah satunya tebu, ada kopi. Oh ternyata Sidoarjo ya menghasilkan kopi juga. Oh, kalau Sidoarjo tidak, sekitar daerah Malang. Oh. Yang Oh, di sini maksudnya ya mungkin tanam ada itu apa namanya beberapa lah. Ya memang kenapa tebu ya, karena tebu ini sumber daya alam yang paling menjanjikan buat Belanda untuk mengembalikan kerugian akibat perang gitu loh. Iya. Jadi bangunlah pabrik gula di Sidoarjo. Dulu Belanda itu kalau nggak salah tahun 1830-an, 1825 sampai 1830 itu kan ada perang Diponegoro. Iya. Belanda itu menghabiskan biaya yang cukup besar untuk melawan Diponegoro. Nah, kemudian di satu sisi Belanda melawan Diponegoro, di sisi yang lain Belanda sendiri itu bersama di Eropa itu juga ada perang dengan negara-negara tetangganya, sehingga terjadi kekosongan kas negara. Nah, oleh karena itu dibuatlah sistem tanam paksa. Nah, sistem tanam paksa itu terjadi dari tahun 1830 sampai dengan 1870. Nah, setelah 1870 itu kalau nggak salah itu DPRD Belanda membuat perubahan namanya Undang-Undang Agraria, atau orang nyebutnya itu kayak dikenal sebagai liberalisasi ekonomi. Nah, sehingga banyak bermunculan pabrik gula. Nah, pertanyaannya, pabrik gula Popoh ini kapan didirikan? Itu ada dokumen koren yang kita temukan juga. Mungkin kalau mau cari referensi di sini bisa. Jadi lengkap nang kene kabeh ku Mas. Lengkap ada. Tadi saya dapetinnya dari salah satu koran yang berita mengenai perayaan 50 tahun PG Popoh. Di tanggal 12 berita itu muncul di tanggal 12 Mei, 13 Mei, 14 Mei 1924. 1924. Jadi berdiri Teko bro sing ditenteni bro. ngelak. Kakek ngomong. Mas aku gak ono minuman sama Oh, nyantai wis sudah penuh. Kari njaluk ta, Bro. Jadi pelajaran sejarah itu gaduh Pak dengan apa yang diteliti. Tanam paksa ono, VOC ono, terus kemudian efek-efek dari perang dunia itu ono. Nah, itu kan yang penting detailing itu. Iya. Jadi PG Pop menceritakan itu di koran tanggal 14 Mei 1924 itu menceritakan bahwa ada pesta yang dilakukan untuk memperingati 50 tahun PG Popoh. Pesta itu menjadi dua bagian, pesta timur sama pesta barat. Pesta timur diadakan tanggal 12. Itu acaranya ya acara-acara budaya Jawa, wayangan, tumpengan, kemudian ya acara-acara lokal lah. Kemudian tanggal 13 itu puncaknya, itu acara timur. Jadi acara timur itu acara barat. Oke. Acara untuk orang-orang Belanda, musik jazz, dansa, itu dilakukan di PG Popoh. Itu detail. Jadi eksklusif itu Mas. Iya. Dan di situ detail, di koran-koran itu detail, dan memang kalau saya sama Mas Irfandi, kita Wonowi Kreatif menemukan, oh berarti pendirian PG Popoh itu tanggal 13 Mei 1874. Sampai sedetail itu. Kemudian tutupnya perkiraan dari data-data koran, dulu kan data produksi gula itu ditampilkan di koran. Oke. Nah, terakhir produksi itu tahun 1934. Setelah itu dimatikan karena apa? Karena pada saat itu ya, kita kan teliti ya Mas Ir ya. Dari dokumen Jepang, harga gula pada tahun 1920 itu sekitar 70 gulden per 100 kg menjadi hampir 90%-nya. Nah, sehingga perusahaan merugi. Akhirnya semakin lama semakin merugi, ditutup. Dan pada saat tahun 1929 itu terjadi krisis, namanya krisis Malaysia. Di Eropa, di dunia, termasuk Amerika juga. Krisis Malaysia. Nah, kalau misalkan kita belajar mengenai generasi-generasi ya, kan ada generasi X, Y, Z,
ada namanya generasi 45, itu salah satu yang membuat mereka tertekan adalah Great Depression, krisis ekonomi global yang sangat parah. Nah, pada saat itu disebut sebagai Great Depression. Tahun berapa itu? Great Depression itu ya antara tahun 1929 sampai 1939. Nah, Pokoknya dari pas Perang Dunia Kedua. Tapi Ya. ini ya bro yo, yang kita teliti ini kan di Sidoarjo itu sebenarnya banyak pemerhati sejarah, dosen sejarah ada, ya banyaklah orang-orang pemerhati sejarah. Tapi kita di sini fungsinya mengundang teman-teman lah, Ya. karena kita tidak bisa belajar sendiri, Iya. karena harus divalidasi oleh banyak orang, harus ditabrak. Kolaborasi. Iya, orang harus, oh mas ini salah, ya harus dibilang kalau ini salah. Oh mas ini bener, nah supaya gitu ilmunya. Pokoknya itu- gak saling menyalahkan, gak saling Ya. menjatuhkan. Ah. Yang penting podo-podo supporte bangun Sidoarjo dari Ya. bawah. Aneh sih po. Ini pasti mantap. Monggo. Iki regane murah koyo angkringan-angkringan nang nggon liyane sampean gak rugi. Mas. Ya gimana caranya lah? Padahal kan nggone enak ngono. Ngerti latar belakangnya angkringan ngajen. Apa itu? Ya branding Wonoayu. Wonoayu lho kan kafe sing lumayan ngono. Iya deh, sepanjang jalan itu waktu mungkin 5 tahun lalu lah ya. Ya. Ya wis gak ono. Ya ketemu maneh lek teko Sidoarjo terus marang ngono nang Krian. Krian. Nah, itu ada juga dokumen yang memang saya datangkan dari Belanda. Itu dokumen apa namanya? Bukti otentik kepemilikan saham. Nih. Sangar kok. Nah, ini. Ini bukti otentik kepemilikan saham Watu Tulis Popo. Nah, di situ ada logo pabrik gula Watu Tulis Popo Logo WP. perusahaan. Logo perusahaan. Oh iki. Heeh. Iki lho logone iki lho bayang lho. Tengah. Tengah Oh, iki. WP. WP. Waktu tulis popo. Nah, iki bro, iki dorong, Kertasnya larang iki. dorong ditandatangani, ayo tanda tangan ah. Gelem aku. Iki lembar sahame iki, kon dikeki salembar. Lho iki wis kalong separuh sahame. Kebetulan ini belinya ya dari Jerman lewat eBay. Lewat Oke. aplikasi eBay. eBay. Ya. Dan inilah hartanya Wonoayu. Kok cek di zoom sama kameramen ya. Ya. Kerja Anda, ya. Mantap, sumpah asli. Ya, peninggalan-peninggalan Wonoayu itu harus kita lestarikan dan kita harus bangga sebagai orang Wonoayu. Dan ini pun Wonoayu Kreatif ingin menonjolkan ini apa namanya? Buku-buku atau dokumen yang kita temukan sehingga Wonoayu itu juga muncul di Sidoarjo. Ya. Sebagai bagian dari Sidoarjo yang tidak terpisahkan dan memiliki sejarah yang sangat bagus untuk dikenang. Bukan hanya mantan yang dikenang. Waduh. Sumpah ya aku merasa aku diomongno. Jadi lek arek-arek kepengin delok iki kuabe, iku alamatnya nanti, Mas. Alamatnya di Dusun Ngangin, Desa Simonginangin, Kecamatan Wonoayu, Sidoarjo. Oke. Ini 0 jalan ya, 0 Iya. jalan raya. Jadi kalau kalian dari perempatan Pilang kalian lurus saja nanti arah Krian. Ke arah Krian mau Krian sebelah kiri ono bangunannya gede, temboknya teko bata. Otentik. Mantap ya. Kayaknya iku ya, Mas. Aku pengen menikmati iki mang. Monggo. Awak dhewe bakalan ngobrol sing lebih mendalam mana Ya. tapi tidak untuk kalian konsumsi. Oke, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk datang ke sini ya. Sumpah murah-murah enak. Teko. Ayo rek Wonoayu. Wonoayu Kreatif.